Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mutabika. Di sini saya akan menyampaikan hasil review buku saya, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu membahas bab 1 terkait buku The Logical Exercise, yang mana bab 1 kemarin itu membahas tentang pengertian the fallacies. Kita singgung kembali bahwa fallacy itu merupakan kebohongan atau kesalahan dalam berlogika. Nah, adapun bab selanjutnya yaitu yang bab kedua membahas terkait formal and informal exercise. Nah, baik teman-teman, lanjut dari pembahasan yang kedua atau bab kedua, membahas terkait informal sama formal fallacy. Sudah disinggung sebelumnya pada pertemuan kemarin juga Pak, yang membahas terkait hasil review bab 1. Ada evidensia fallacy, yang mana evidensia fallacy itu merupakan penyalahan terhadap argumen orang lain ataupun tidak membenarkan terhadap argumen orang lain. Sementara ad hoc rescue fallacy merupakan pembenaran ataupun membuat orang lain agar percaya terhadap argumen kita. Nah, dari ada permasalahan informal sama formal fallacy ini merupakan suatu permasalahan yang bisa jadi disengaja oleh seseorang, yang mana kesalahan tersebut dapat berupa suatu tipuan untuk memperdayai orang lain. Nah, maksud dari informal fallacy secara garis besarnya yaitu informal fallacy memiliki kesalahan pada isinya, sedangkan formal fallacy memiliki kesalahan pada struktur logikanya gitu. Dari struktur logika deduksinya, dari pengetahuan ataupun informasi dari umum khususnya, mereka terkait ada permasalahan dari cara pengambilan keputusan sehingga menjadi membuat argumen yang berdasarkan kebohongan ataupun tidak ada kesesuaian antara kesimpulan dengan gagasan yang diutarakan. Kesalahan informal fallacy merupakan kesalahan logika yang ditemukan dalam isi argumen ataupun isi dari hasil pembicaraan seseorang. Contohnya kita bisa menarik kesimpulan dari beberapa waktu atau beberapa menit yang telah diberikan oleh seorang moderator kepada pembicara, apakah isinya itu sudah sesuai ataupun tidak melantur. Melanjut ke pembahasan dari bab kedua. Yang pertama, informal fallacy merupakan kesalahan informal yang terjadi dari kesalahan dalam berlogika yang dapat ditemukan dalam isi argumen yang disampaikan oleh seseorang. Ya, banyak sudah tersebar luas itu kesalahan berlogika itu biasanya ada di tempat-tempat seperti ranah pembicaraan seperti diskusi ataupun media-media sosial, daripada juga pidato politik, iklan, serta surat kabar juga kadang juga bisa ada berupa beberapa kesalahan atau informal fallacy. Nah, kesadaran dari kesalahan informal fallacy juga tidak semua orang bisa sadar adanya kesalahan yang mereka perbuat gitu dari dalam berlogika. Kesalahan ini tuh kalau dalam buku ini tuh dibahas ataupun disebabkan karena salah penarikan kesimpulan seseorang terkait informasi yang ia dengar atau yang ia dapatkan. Jadi seseorang itu bisa jadi terkendala dengan masalah informalnya ataupun masalah dalam berlogikanya itu karena yang pertama disebabkan oleh ketimpangan ataupun kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Nah, kita juga sering tidak menyadari gitu, kita ataupun orang lain juga tidak menyadari bahwasanya kita tuh membuat suatu argumen yang tidak berdasarkan fakta ataupun argumen dari informasi yang kita dapat itu tidak berdasarkan dengan kesimpulan yang hakiki gitu, yang benar-benar adanya. Namun sebagian besar juga kesannya itu hadir secara disengaja untuk memenangkan sebuah argumen, atau membuat lawan bicara kebingungan dan membenarkan keputusan yang tidak masuk akal. Nah, jadi dari informal fallacy ini itu bisa digunakan oleh beberapa orang sebagai penguat argumentasinya untuk memuat
menguatkan pendapat-pendapatnya agar orang lain tuh mudah percaya gitu terkait argumen yang ia lontarkan atau yang ia berikan. Jadi untuk memberikan penguatan terhadap argumen seseorang itu biasanya orang-orang membuat argumen-argumen yang tidak sesuai, tapi bisa jadi orang lain itu menganggap atau lawan bicaranya itu menganggap pembicaraan ini itu atau argumen yang ia lontarkan itu bisa menjadi penguat pendapat orang tersebut gitu. Padahal kan perbuatan tersebut tuh ataupun pembicaraan tersebut kan merupakan pembicaraan yang tidak sesuai dengan logika gitu, ataupun deduksi yang tidak tepat digunakan dalam suatu pembicaraan. Nah teman-teman, dalam informasi itu ada yang pertama istilah generalization ataupun generasi adalah pernyataan tentang suatu kelompok yang menyatakan bahwa semua atau sebagian salah satu anggota kelompok memiliki atribut tertentu. Nah dalam arti buku di sini itu dimaksudkan atribut itu penggeneralisasian seseorang terkait suatu permasalahan sehingga membuat permasalahan yang belum tentu sesuai ataupun sama dengan permasalahan yang sudah ada itu sudah dianggap sama gitu. Contohnya, nah selanjutnya teman-teman dari bagian kedua daripada informasi itu ada appeal to authority. Nah, secara garis besar yang dapat saya simpulkan, appeal to authority itu merupakan suatu argumen yang salah gitu, tapi sudah dianggap benar oleh beberapa orang. Kita juga pasti mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ataupun pernah merasakan ataupun pernah berpengalaman gitu, ada beberapa argumen orang-orang penting ataupun orang-orang yang sebelumnya memang sudah menjadi suatu kepercayaan orang-orang banyak gitu. Ketika ia berargumen itu sudah benar-benar dianggap suatu argumen yang benar gitu orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan itu. Nah itu merupakan contoh daripada appeal to authority, yang mana argumen tersebut tuh dapat dipercaya karena mereka orang-orang yang sudah dipercaya itu karena memiliki kekuasaan ataupun kewenangan dalam berargumen. Sebaliknya gitu, bagi kita seharusnya seseorang seperti kita ataupun orang-orang yang berada dalam dunia pendidikan itu mengecek kembali ataupun mengecek argumen-argumen yang diberikan oleh orang-orang, tidak mudah untuk mempercayainya serta tidak mudah mengambil kesimpulan, banyak bertanya kepada orang-orang yang memang sudah mengetahui hal-hal tersebut gitu. Jadi tidak langsung ataupun tidak mudah untuk mempercayai argumen yang sudah dilontarkan, meskipun itu daripada orang-orang yang memimpin ataupun mengatur lingkungan kita gitu.